Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Marlinde dari SDN Sukamana, Sumedang Selatan, sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini akan menyampaikan tugas 1.1A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dengan fasilitator Ibu Eka Rahmayantina Utami serta pengajar praktik yaitu Ibu Ai Deti Haryanti MPD. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapat pahami yaitu bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, serta pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, memiliki karakteristik yang berbeda. Peserta didik memiliki karakteristik masing-masing sesuai tahapan perkembangannya. Mereka memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan kemerdekaan untuk berkreasi, sehingga mereka juga mempunyai potensi yang berbeda. Yang kedua, peserta didik ibarat kertas kosong. Peserta didik adalah kertas kosong sehingga guru dapat memberikan warna dengan berpahamkan bahwa ilmu tersebut sebagai bekal untuk di masa mendatang. Yang ketiga, peserta didik dapat diseragamkan dalam cara belajarnya. Peserta didik dapat diseragamkan dalam cara belajarnya tanpa memperhatikan cara belajar peserta didik. Apakah siswa A tipe pelajar audio, siswa B tipe pelajar visual, atau siswa C tipe belajar kinestetik? Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, guru lebih dominan. Guru memberi materi tanpa memperhatikan ide dan pendapat peserta didik. Yang kelima, penilaian kognitif sebagai penentu keberhasilan peserta didik tanpa melihat penilaian afektif dan psikomotor. Penilaian kognitif sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai KKM tanpa memperhatikan penilaian afektif dan psikomotorik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa dengan adanya sistem AMONG menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari begitu banyak kekeliruan bahwa peserta didik adalah sebagai objek dalam pembelajaran, yang seharusnya mereka adalah subjek pembelajaran. Oleh karena itu, saya merubah mindset saya, yaitu pertama, mulai memperbaiki diri sendiri. Saya mulai memperbaiki diri sendiri sehingga saya berusaha untuk menjadi teladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu harus memiliki karakter yang baik agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Yang kedua adalah menggali dan mengenali kodrat peserta didik dan minatnya. Saya mencoba untuk menggali dan mengenali kodrat serta minat peserta didik, menyadari bahwa setiap anak itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mulai belajar untuk menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodratnya. Yang ketiga adalah tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi. KKM dijadikan melainkan sebagai bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang keempat yaitu memberikan kebebasan dalam bereksplorasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi. Saya memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya serta ide-idenya. Yang kelima yaitu berusaha menjadi guru, ibu, sahabat, teman, dan fasilitator yang baik bagi mereka. Sehingga tercipta keterikatan emosional yang kuat agar lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Dengan mengidentifikasi karakteristik anak mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan dalam menyerap materi, pelajaran, bakat atau minatnya. Meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua adalah mengubah mindset bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong. Dengan mengubah mindset bahwa anak yang terlahir bukanlah kertas kosong, melainkan sebuah kertas yang sudah terdapat tulisan, namun masih samar-samar. Dan gurulah yang berperan aktif untuk menebalkan tulisan yang samar tersebut. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang keempat, menjadi teladan, pemberi semangat, dan dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Yang kelima, yaitu melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik. Hal ini melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua, guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi oleh anak dan bersama mengasah minat bakat mereka. Maka dengan demikian dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam hal ini membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dan tujuan untuk memberikan tuntunan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan berkreasi dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dapat membantu kita sebagai pendidik memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar terwujud dengan baik.